Pemirsa Metro TV masih bersama dengan saya Kristi dan masih bersama dengan Tosa. Bang Tosa, pastinya. Bang Tosa, lalu kalau untuk pendidikan sendiri gimana Bang? Pandangan Abang nih di Lampung Tengah, bagaimana pendidikan di Lampung Tengah, Bang Tosa? Komisi 4 itu mitranya salah satunya pendidikan, kesehatan, dinas sosial. Di pendidikan ini ada problem sebenarnya. Kalau problem besar tidak, cuman belum sesuai dengan visi misi tujuan Bapak Bupati. Bapak Bupati menurut saya Lampung Tengah sudah luar biasa. Nah, di bawahnya ini menurut saya belum bisa ngimbangin. Contoh, ada penerimaan P3K. P3K itu sampai 2 kali pelaksanaan. 2 kali pelaksanaan itu kan perlu biaya, waktu dan sebagainya. Di gelombang pertama kurang lebih 600 orang pendaftar, yang diterima cuma 200. Sudah dilaksanakan dan sudah diumumkan. Itu yang pertama. Gelombang kedua begitu juga, sudah dilaksanakan, sudah diumumkan, dan mereka juga sudah melengkapi syarat-syarat. Sudah pengumuman kan itu harus ada syarat-syaratnya buat SKCK dan sebagainya, sudah semua. Nah, sampai detik ini dinas yang berkaitan, yang berkompeten itu belum pernah kontrak gitu loh. Jadi adik-adik atau ibu-ibu guru yang sudah lulus, sudah senang, tapi sampai sekarang kepastiannya belum, kepastian hukumnya belum ada. Hanya angin surga saja, wah gue udah lulus, tapi pelaksananya belum ada. Gitu loh. Kalau seharusnya dengan kita berani membuka rekrutmen P3K, kita sudah berani ngumumkan, sudah berani melaksanakan, kita harus berani buat kontrak gitu loh. Kita harus siap. Nah, ini seolah-olah kalau dipandang sebelah mata belum siap. Belum siap sampai detik ini, dari bulan 11, bulan 10, 11, 12 sampai bulan 3 ini artinya belum siap pemerintah. Sudah diumumkan bulan 11, seharusnya bulan 11, bulan 12 memang perlu proses. Tapi prosesnya sudah terlalu lama, 4 bulan, 5 bulan. Kasihan teman-teman P3K, ada yang komunikasi saya langsung ke rumah, ada yang ke kantor DPRD. Pak, ini gimana, kata dia. Ini bagaimana pelaksanaan sampai sekarang belum dikontrak kami dengan pemerintah. Begitu. Berarti digantungkan kayak gitu dong Bang Tosa? Kalau dibilang gantung ya bisa, iya bisa tidak. Mungkin kesibukan Bupati. Sebenarnya Bupati juga enggak ini, yang penting kan semua persyaratan lengkap, semua itu tinggal sampaikan ke Bupati. Pertanyaan saya, sudahkah dinas yang berkompeten, BKD, sudahkah BKD laporan ke Pak Bupati? Itu perlu dipertanyakan. Kayaknya kalau menurut saya ini Bupati Lampung Tengah ini sudah luar biasa, cepat tanggapnya udah luar biasa, cepat tanggap reaksinya udah luar biasa. Kalau ada permasalahan dia turun, sampai kita pun tahu masyarakat khususnya Lampung Tengah nomor HP aja dikasihkan, apabila ada apa-apa cepat lapor Bupati, Bupati akan turun. Bupati akan langsung sidak dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan saya, sudah dilaporkan apa belum ini? Gitu loh Mbak. Kasihan teman-teman P3K, itu permasalahan di pendidikan. Berarti sebenarnya kalau praduga dari Bang Tosa sendiri, kendalanya itu malah di dinasnya itu? Iya. Sudah diumumkan, tadi saya bilang, ada yang gelombang 1 itu bulan 11 Mbak. Sampai ini bulan 3 belum sama sekali mereka dikontrak. Sedangkan bulan 12 itu syarat-syarat yang sudah lulus sudah harus dilengkapi. Sudah mereka sudah WA saya, Pak, kami sudah selesaikan permasalahan seperti bersih diri, seperti sehat. Dan itu karena kalau sudah kontrak kan kepastian hukumnya jelas. Gaji dia jelas gitu loh. Karena sekarang honor ini belum jelas, kasihan. Ada yang cuma 100.000 1 bulan, dibayar 3 bulan. Jadi ya untuk bensin dan sarapan juga masih kurang gitu loh. Tapi kalau dengan kontrak ini kan menyesuaikan dengan UMR kita, menyesuaikan dengan gaji-gaji PNS kita, begitu Mbak. Pertanyaan saya tadi itu, BKD sudah belum sih laporan ke Pak Bupati? Pak Bupati ini sudah selesai, sudah diumumkan, syarat-syarat sudah dilakukan, kapan dilantik? Nah gitu loh. Lantik itu bisa 1 hari. Tahun 2019 bulan 2 itu waktu pemerintahan yang lama Bapak Lukman, mereka melantik pakai Zoom, artinya bisa. Pak Bupati melantik pakai Zoom juga bisa. Di rumah juga bisa, walaupun sekarang nggak COVID, bisa sih sebenarnya dikumpul cuma 200 orang. Atau di dalam satu ruangan bisa gitu loh. Berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa dilantik tadi itu ya Bang ya? Betul. Baik, lalu sebenarnya Bang, pendidikan ini kan luas sekali ya permasalahannya Bang Tosa. Sejauh ini selain yang memang mereka belum dikontrak hingga saat ini, apalagi permasalahan yang Bang Tosa temukan di lapangan, Bang? Ada permasalahan seperti di kecamatan saya di Trimurjo itu, di Depok Rejo khususnya, ada SD negeri kena musibah puting beliung, atapnya rontok semua. Dan saya tanya sama kepala sekolah, dari tahun 72 itu belum pernah
diperbaiki, belum pernah direnovasi. Artinya sudah bertahun-tahun, 72. Saya aja kalah tua dengan sekolahan itu. Karena puting beliung jadi anak-anak tidak bisa sekolah. Anak-anak nggak bisa belajar karena atapnya tidak ada. Waktu itu saya sudah hearing, sudah panggil kepala dinas, saya sudah panggil kepala bencana, sudah disampaikan. Bahasanya iya pak, sampai sekarang iya paknya nggak ada itu loh. Sampai detik ini belum dibenerin, Bang Tosa. Sampai detik ini, benar. Saya ini curiga para kepala-kepala dinas ini, nah oknum ini mungkin asal bapak senang aja, dia laporan ke Pak Bupati yang bagus-bagus saja. Itu saya khawatirnya begitu, gitu loh. Yang rusak-rusak kayak gini nggak dilaporkan gitu loh. Makanya alhamdulillah benar ini luar biasa Metro TV ini ngundang, saya ungkapkan, saya ceritakan. Nah mudah-mudahan ini didengar khususnya di Lampung Tengah sampai ke pimpinan kita, Bapak Bupati Lampung Tengah. Segera diperbaiki. Segera diperbaiki. Ya, Bang Tosa ya. Lalu sebenarnya Bang Tosa, saat ini kan juga pandemi, masih pandemi lah ya Bang. Ya. Kalau di Lampung Tengah sendiri pembelajarannya seperti apa Bang? Udah tatap muka? Sudah tatap muka. Ada juga yang masih daring. Tapi kan ngelihat daerahnya Mbak, ngelihat daerahnya kalau umpamanya daerah itu masih zona, ngelihat masih rawan tidak diperbolehkan. Kalau kira-kira dia sudah kuning atau itu udah diperbolehkan. Di tempatnya beda-beda. Lalu kalau untuk Bang, kita beralih sedikit nih ke fasilitas kesehatan gitu ya di Lampung Tengah sendiri. Bagaimana Bang Tosa melihatnya dari pandangan Abang aja deh? Gimana? Di puskes ada beberapa puskes mengeluhkan seperti ambulan. Saya lihat karena saya sering turun di dapil saya Trimorjo, karena kita juga kan anggota dewan tuh ada dapil masing-masing. Khusus saya dapil 3 Kecamatan Trimorjo. Kecamatan Trimorjo itu udah 2 tahun berturut-turut ngajukan ambulan. Ada ambulan yang sudah dapat, tapi Trimorjo sampai sekarang ambulan tidak ada. Sedangkan kondisi jalan, kondisi tempat, kita harus ke rumah sakit jauh, harus butuh ambulan. Nah, ambulan itu dibutuhkan sekali. Nah, itu salah satu permasalahan di puskes-puskes yang ada di Lampung Tengah ini. Baik, Bang Tosa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Bang Tosa. Oke, Mbak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi saya dan juga Bang Tosa akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.